Menentukan peluang sebaran normal, part 2. Sekarang, mari kita bahas contoh lain. Misalnya, untuk X antara 7 sampai 11. Nah, bagaimana cara menentukan peluangnya? Pertama, kita gambar dulu daerah yang dimaksud. Ini gambar kurva normal untuk peubah acak X. Kemudian yang diarsir berwarna merah ini adalah daerah antara 7 sampai 11 ya. Nah, jadi ini adalah luas daerah yang ingin dicari atau peluang yang ingin dicari. Kalau misalkan kita notasikan 7 sebagai X1 dan 11 sebagai X2-nya, maka peluang untuk X antara X1 dan X2 ini kita selesaikan dengan melakukan transformasi menjadi peubah acak normal baku Z. Nah, dengan batas-batas misalnya Z1 dan Z2 seperti ini. Sehingga permasalahan kita berikutnya adalah menentukan berapa nilai Z1 dan Z2-nya. Tentu saja ini kita kerjakan dengan transformasi Z sama dengan X min mu per sigma. Dan untuk mendapatkan Z2, kita transformasi dengan X2 min mu per sigma. Nah, jika ditulis selang Z antara Z1 dan Z2 itu menjadi seperti ini. Peluang Z antara 7 min 10 per 2 sampai 11 min 10 per 2. Kalau diselesaikan menjadi peluang Z antara min 1,5 sampai 0,5. Nah, bagaimana menghitung peluang untuk nilai Z yang berada pada selang nilai tertentu ini? Ingat kembali pada pembahasan sebelumnya kita menggunakan tabel normal baku yang cumulative probability-nya dihitung dari minta hingga sampai nilai Z seperti ini. Sehingga tentu saja untuk menentukan peluang antara min 1,5 sampai 0,5 ini dengan cara mengurangkan peluang Z kurang dari 0,5 dengan peluang Z kurang dari min 1,5. Nah, jika dicari di tabel normal baku tersebut, ini nilainya menjadi 0,691 dikurangi 0,067. Dan hasilnya adalah 0,624. Jadi, nilai 0,624 ini merupakan peluang untuk Z antara min 1,5 sampai 0,5. Yang juga tentu saja merupakan nilai peluang untuk X antara 7 sampai 11. Selanjutnya, kita bahas penentuan peluang untuk daerah di ekor kanan dari sebaran normal. Misalnya, berapa peluang X lebih besar dari 11? Nah, kita gambar dulu kurvanya. Ini peubah acak X. Daerah yang diarsir berwarna biru ini adalah daerah yang akan dicari peluangnya. Kemudian kita transformasi menjadi peubah acak normal baku Z seperti ini, sehingga permasalahan kita adalah mencari nilai Z ini.
untuk batas daerah yang diarsir. Dengan menggunakan transformasi baca normal baku Z sama dengan X min mu per sigma, dimasukkan nilai-nilainya menjadi 11 min 10 per 2 sama dengan 0,5. Jadi peluang X lebih besar dari 11 itu sama dengan peluang Z lebih besar dari 0,5. Nah, sama dengan peluang Z kurang dari min 0,5. Sama dengan 0,308 ya. Ini dari tabel normal baku. Kenapa kok peluang Z lebih besar dari 0,5 itu sama dengan peluang Z kurang dari min 0,5? Ini karena sebar normal kan simetris. Jadi luas daerah di ekor kanan untuk batas nilai Z tertentu, maka akan sama dengan luas daerah di ekor kiri untuk nilai min Z. Gitu. Ya, sehingga peluang Z besar dari 0,5 itu sama dengan peluang Z kurang dari min 0,5. Seperti itu. Selain dengan cara seperti ini, boleh juga dengan menggunakan 1 min peluang Z kurang dari 0,5. Ya, karena total peluang itu sama dengan 1. Sehingga untuk mencari peluang daerah yang ada di ekor kanan sebaran normal ini, maka sama dengan mengurangkan 1 dengan daerah yang ada di sebaliknya ya, yang tidak diarsir seperti itu. Demikianlah video pembahasan part 2 dari materi cara menentukan peluang sebaran normal. Selanjutnya, silakan menonton video mengenai cara membaca tabel normal baku.